Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa main ke kandang Pure Farm, Pure Fresh Farm ya. Pure Fresh Dairy Farm. Ini lagi nengokin apa nih Pak Yuda? Ini kebetulan di bulan ini kita lagi musim lahiran cempe. Dalam 1 minggu ini alhamdulillah sudah ada sekitar 22 induk yang melahirkan dan kita ada sekitar 45 cempe yang lahir. Rataan kelahiran di periode ini itu rata-rata di 2,3. Jadi dari 20-an induk, 22 induk ini kita dapat sekarang sekitar 45 cempe. Ada yang lahir 4, lahir 3, kebanyakan lahir 2. Oh gitu ya. Ya. Oh ini ada yang lahir. Ada yang 4, ada yang 3. Kalau yang lahiran 1 itu yang darah-darah yang baru lahir. Kalau yang udah laktasi kedua, ketiga, rata-rata 2, 3, dan 4. Yang kemarin baru lahir. Nah, Kalau ini ada yang pure breed juga Pak? ada. Kita ada yang pure breed, ada F3, F4, dan cross Anglo. Oh ada cross Anglo. Jadi beberapa yang dari F1 dan F2-nya indukan Sapera kita silang dengan Anglo pure breed. Nah, maka lahir cross Anglo. Ini makanya di periode ini lumayan banyak yang berwarna, yang coklat, yang hitam. Oh, yang berwarna ini cross Anglo. Cross ya? Anglo. Ada juga yang dari Galur Alpin ada. Terus Pak Yuda, ini mau tanya untuk peternakan ini udah berapa lama Pak? Pure Fresh Dairy Farm saat ini masuk usia 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi kita mulainya 2017 bulan Desember. 2017. Itu awal mula tuh langsung ke kambing perah atau ke apa dulu Pak? Dulu kita pertama kalinya start dari 6 ekor. 2017 itu kita mulai dari 6 ekor kambing lokal. Kambing Jawa Randu. Nah, dengan pejantan peranakan etawab. Pejantan PE dulu kita belum punya orientasi ke perah sebenarnya. Jadi apa yang mudah didapat waktu itu kita ingin belajar beternak, nah yang mudah kita dapati di pasar itu yang kita beli sebenarnya kan gitu. Nah, setelah berjalan sekitar 8 bulanan, indukan sudah banyak melahirkan anak, saya baru mulai mengorientasikan ini nanti kita hasil dari peternakan ini akan kemana kan gitu. Jadi apakah kita mau breeding cempe yang kita jual nanti bibitan, atau kita mau main di kurban, atau kita mau main di mana. Nah, waktu itu kita berpikir apa yang, karena waktu itu kan kita sudah fokus untuk beternak, jadi sudah keluar dari pekerjaan, kita tidak lagi punya pekerjaan tetap, jadi sudah memutuskan untuk beternak sebagai pilihan profesi kan gitu. Makanya apa yang bisa kita hasilkan dari ternak ini yang pendapatannya bisa harian. Nah, barulah kita cari-cari referensi kan, ketemu di kambing perah. Waktu itulah di 2018 pertengahan, saya mulai mencari bibit-bibit yang bisa mencetak kambing perah kan gitu. Nah, ketemu kita dengan teman yang dulu awalnya bermain di kontes PE. Beliau juga sudah mulai beralih ke kambing perah. Nah, saya dapat bibitannya. Waktu itu kita dapat 1 ekor pejantan Sapera F4 dengan 4 ekor Sapera betina yang masih usia cempe waktu itu. Ya, kita rawat, kita pelihara, dan dengan kambing-kambing lokal yang sudah kita miliki sebelumnya, kita silangkanlah dengan kambing Sapera itu.
Nah, 3 tahun pertama dari 2017 ke 2020 akhir itu saya belum memerah susu. Tapi kita fokus di 3 tahun pertama itu untuk mencetak dan menseleksi bibit gitu. Sampai kita punya sekitar di tahun ketiga itu 30-an ekor sapera. Cross sapera dan sapera. Nah, dari sanalah mulai kita belajar budidaya kambing perah yang tepat. Artinya dari segi penghasilan susu kita bisa optimalkan, dan dari hasil anakan juga kita bisa optimalkan. Mulailah kita belajar mengatur breeding, ya mengatur pola reproduksi dan pola pemerahan. Ya ketemulah akhirnya polanya kan gitu. Jadi rata-rata 1 ekor kambing ini dalam 1 musim laktasi bisa diperah selama kurang lebih 250 hari. Nah, perhitungannya dari mulai kelahiran pertama sampai dikawinkan berikutnya itu kita di 5 bulan. Nah, jadi 5 bulan kita masa puncak lah, dari mulai lahir sampai 5 bulan itu puncak produksinya kita dapatkan. Setelah 5 bulan kita kawinkan. Setelah dikawinkan, kambing perah ini masih ada susunya, masih diperah sampai usia kebuntingan 3 bulan. Nah, setelah kebuntingan 3 bulan, menyusut dan kering, istirahat, tidak diperah selama 2 bulan. Itu 3 bulan pertama diperah itu nggak pengaruh ke perkembangan cempe ya? Nggak, karena kita polanya cempe itu dari mulai lahir sudah dipisah. Oh gitu. Jadi sampai begitu lahir, setelah dikeringkan oleh induknya kita pisah, masukin di box, kita brooding pakai lampu. Nah, ini masa kritis pertama itu kan dari 0 sampai usia 15 hari. Nah, setelah 15 hari kita pindah di box yang lebih besar. Nah, setelah di sini sampai 1 bulan, baru kita lepas di koloni. Ini lebih besar lagi ruangannya. Nah, nanti masuk bulan kedua ini udah mulai makan konsentrat starter. Oh gitu. Gitu. Jadi ya induk sudah full diperah. Jadi cempe ini nanti mendapatkan susu kolostrum pertama sampai usia 2 minggu itu masih susu indukan. Terus kalau hasilnya biasanya 1 indukan itu bisa sampai berapa liter? Nah, 1 indukan ini rata-rata kita di 2 liter. 2 liter ya. Tapi bisa ada yang sampai lebih ya Pak? Kalau yang individu mungkin ada yang sampai 4. 3,5 ada, tapi kalau kita pukul average rata-rata ya dapatnya 2 liter lah 2 kan liter. gitu. Itu merahnya pagi sore? Pagi sore 2 kali perah. Jadi 2 liter itu nggak sekaligus ya? Ya, 2 kali perah, 2 kali perah. Oh, itu indukan-indukannya. Ya. Untuk jantannya berarti di sini udah ada Anglo sama. Kita punya pejantan itu yang pure breednya itu ada Sanen, ada Anglo Nubian sama British Alpine. Terus, ada 3 galur. Ini Pak mau tanya untuk pakan. Nah, kita bisa lihat itu pakannya Ya. gimana Pak? Kalau pakan kita untuk pakan tambahannya kita pakai konsentrat sama ampas tahu. Nah, konsentratnya kita buat sendiri. Jadi kita mixing sendiri dari bahan-bahan limbah agroindustri, ya ada bungkil kedelai, ada tepung jagung, ada CGF, ada DDGS, ada Polar. Nah, untuk seratnya, kebutuhan seratnya kita sudah 2 tahun ini menggunakan silase jagung. Jadi silase dari pohon dan buah jagung usia panen 85 hari. Itu. Persediaannya ya Pak? Ya, jadi stabil lah sepanjang tahun insya Allah ada. Nah, terus ini mau tanya, ini buat apa Pak ini? Nah, ini namanya soda kue. Ya. Ini fungsinya untuk menghindari kambing kembung. Bila mana ada makanan yang kurang pas, yang kurang cocok, nanti si kambing ini akan menjilat soda kue ini sesuai kebutuhan. Oh, berarti dia akan makan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya. Nah,
dan tidak bakal meracuni kambing ya. Ya karena dia akan menyesuaikan kebutuhannya. Kalau misalkan dia merasa di perutnya kurang enak atau misalnya ada kekurangan kalsium, salah satunya juga ini fungsinya untuk menambah kalsium. Gitu. Apalagi di kebuntingan akhir misalnya kambing ini memiliki kebutuhan kalsium yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan ambruk. Karena kambing cempe yang ada di dalam itu menyerap dari tulang sumsum induknya untuk kebutuhan kalsiumnya. Nah, ini dengan kita sediakan soda kue ini menghindari itu juga. Gitu. Jadi contoh punya saya kemarin yang baru aja lahiran, itu 3 hari sebelum lahiran induknya nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri karena kebutuhan kalsiumnya itu sangat tinggi. Nah, cempe yang di dalam itu ketika kekurangan kalsium induknya dari makanannya kurang kalsium, dia menyerap dari tulang sumsum induknya. Makanya dia lemes kan gitu. Jadi ini fungsinya soda kue ya. Ya banyak di toko-toko kue lah. Terus kalau yang garam mineral itu, yang Mineral block. Nah, itu salah satunya juga fungsinya sama seperti itu. Tapi kalau saya untuk kebutuhan premix, untuk mikro mineral ya seperti vitamin, ADE, ATP dan mikro mineral lainnya kita udah campur di konsentrat. Ada premix yang kita campurkan ke konsentrat. Gitu. Kalau yang untuk kita sediakan ad libitum ya ini soda kue ini nanti kosong ini nanti sampai kosong ini dijilatin habis baru kita isi lagi gitu. Terus untuk segini banyak ini nggak pernah dikasih hijauan pure? Kalau untuk hijauan segar saya selama 2 tahun ini belum. Karena kebetulan saya kan belum punya lahan khusus untuk hijauan. Jadi semuanya kita beli jagung dari petani yang kita olah jadi silase. Nah, kita baru punya lahan itu kurang lebih 1 tahun terakhir. Kita ada sewa lahan, kita tanami indigo vera, kaliandra, sama singkong karet. Nah, itu pun kita panen untuk cadangan. Jadi manakala jagung dari petani ini ada keterlambatan panen, nah baru kita panen itu untuk cadangan. Itu. Terus ini Pak mau tanya, kalau untuk apa tadi pakannya itu ada nggak perhitungan budgetnya bahwa satu kambing per bulan sekian ya gitu. Jadi setiap kambing ini kan kita kasih makan setiap harinya beda-beda sesuai status produksinya. Nah, jadi kalau kambing-kambing yang laktasi yang sedang diperah itu rata-rata per hari bisa menghabiskan pakan serat sama konsentrat itu sekitar 9 ribuan. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih 9 ribuan. Kalau yang bunting muda itu mungkin di 5 ribu. Kalau yang bunting tua menjelang lahir itu mungkin di 7 ribu gitu. Kurang lebih itu. Kalau misalnya yang dere-dere, yang jantan-jantan paling di 4 ribuan gitu. Terus jadi kalau untuk anak kambing itu yang udah disape itu susunya pure susu induknya atau dicampur susu? Nah, kita kasih susu full induk itu kurang lebih 2 minggu. Di 2 minggu pertama, selebihnya kesananya kita menggunakan formula. Selebihnya formula ya Pak? Ya, formula. Nah, kalau yang di koloni ini nih Pak, ini baru kawinan? Ini statusnya laktasi. Ini sudah diperah kurang lebih 4 bulanan lah. Ini sebagian udah kawin, nanti yang lain sisanya mungkin 1 bulan lagi baru kita kawinkan. Oh, berarti dipisah-pisah ya yang sebelah sana. Ya. Itu karena lagi diperah. Lagi diperah. Nah, ini menunggu jadwal perah, nanti itu masuk, ini keluar. Kalau yang ini lagi di koloni. Ini kandang koloni ya. Nah, ini ukuran berapa Pak kandang? Ini kandang kita ukurannya 7 kali 165. Ini kita isi rata-rata 13 ekor. Kandangnya lebih bersih ya. Ya. Higienis. Higienis, karena kita ini pabrik minuman. Oh, bisa lihat untuk yang diperah Pak. Monggo. Oh
itu bersihnya tinggal seperti itu. Ya, diangkat selatnya, sela-sela kotorannya tinggal disapu. Bawahnya jaring ya Pak? Bawahnya jaring, jadi kotoran padat dan kotoran cairnya terpisah. Tidak bau ya? Tidak bau. Ini yang lagi di koloni darah-darah. Nah, ini sedang proses pemerahan. Ini satu barisnya 15 ekor. Jadi kiri kanan 30 ekor. Ini berapa menit Pak proses perahnya? Rata-rata per ekor itu butuh waktu sekitar 30 sampai 40 detik lah. Setengah menit. Ini yang lamanya itu proses giring dari kandang ke sini. Oh, Pak. Nah, kalau untuk penyedotannya karena kita udah pakai mesin lebih cepat. Nanti setelah mesin tinggal sisa-sisa yang sedikit 100 atau 200 mili nanti pakai manual. Itu sebelum merah dan sudah merah dikasih antiseptik Pak? Ya, jadi sebelum diperah kambing dibersihkan dulu ambing dan putingnya menggunakan air hangat sambil dipijit-pijit biar rileks. Setelah itu baru masuk mesin perah vakum. Setelah selesai dihabiskan secara manual, baru habis itu dicelup pakai antibiotik. Itu dicelup biar tidak terjadi infeksi bakteri. Ya. Jadi dari peternak yang kita juga setornya ke sini ya Pak? Ya, mitra-mitra yang kita bina, mereka merah dengan SOP yang sudah kita buat, tapi disesuaikan dengan kandang masing-masing. Nah, hasil susunya mereka setor ke sini. Iya, iya. Terus ini Pak, buat teman-teman yang di rumah nih yang menyaksikan, ada kiat-kiatnya nggak biar bisa ya mungkin mengikuti jejak kesuksesan atau sama-sama bisa menjadi apa ya ibaratnya itu pahlawan di ketahanan pangan lah. Ya, intinya sih kalau untuk beternak yang paling pertama harus kita miliki adalah rasa suka. Jadi kalau misalnya kita ngurus ternak itu karena makhluk hidup lah ya, kita harus suka dulu sehingga kemudian ketika ada kendala-kendala di lapangan karena motifnya sangat kuat karena kesukaan dan kecintaan kita, maka kita akan tidak mudah menyerah. Kita akan cari solusi dan kita akan konsultasikan hal-hal teknis itu sampai kemudian kita ketemu. Itu kan biasanya di 1 tahun dan 2 tahun pertama itu biasanya yang paling berat. Karena kita baru belajar mengetahui ternak melahirkan, ngurus cempe dan lain sebagainya, ada kendala penyakit dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa kita rangkum dalam 1 hari atau 1 minggu saja. Tapi sepanjang itu kita belajar. Dan di peternakan ini tidak ada yang jago sebenarnya. Karena dinamis, yang ngurus makhluk hidup itu ada waktu di mana di masa-masa tertentu misalnya ada wabah. Ya kita harus senantiasa belajar dan adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Sehingga kemudian proses belajarnya akan terus meningkat sehingga dengan bertambahnya jam terbang kita di dunia ternak. Ya intinya itu, kita harus suka dulu, kita punya passion di sana dan kita harus punya rasa cinta untuk memelihara ternak. Nah, baru selebihnya nanti kita berharap ternak ini memberikan feedback dari hasil produksinya. Produksinya bisa kita maksimalkan kan gitu. Oke. Jadi terima kasih Pak Yuda. Sama-sama. Sama-sama. Bagi kami di hari ini moga-moga sukses terus. Amin. Ya. Betul Pak Yuda. Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian untuk tayangan konten hari ini. Kita lanjut untuk konten-konten berikutnya. Untuk kiat-kiat dari senior-senior kita, jangan patah semangat, terus coba maju ke depannya dan nggak mungkin nggak ada hasil yang mengkhianati usaha kita. Oke teman-teman,
salam sukses, salam sejahtera, raih sukses, jaya selalu peternak dan petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.